Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an. Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Mursalin selaku guru bahasa Arab di SMK Muhammadiyah Kesesi. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum ke materi ya silakan nanti setiap anak bisa like dan subscribe pada channel YouTube ini di channel Kreatif SMK Musi. Semoga dengan adanya like dan subscribe kalian bisa memberikan video-video yang lebih baik lagi dan bisa sebagai model pembelajaran pada daring dalam waktu ini. Oke, untuk materi pada hari ini adalah bahasa Arab kelas 11 ya. Kita sudah memasuki bab keempat ya. Kita masuk bab keempat untuk kelas 11. Saya akan memberikan materi yang pertama biasa ya, al-qiraah as-sahabah ya, atau bacaan tentang sahabat Rasul ya. Seperti biasa nanti saya akan membacakan sebuah teks bacaan ya, yang mana nanti setiap anak-anak bisa melihatnya dan mendengarkan dengan baik. Setelah itu nanti saya akan membacakan terjemahan dari al-qiraah as-sahabah, bacaan tentang sahabat Rasul, dan setelah itu saya akan memberikan penjelasan atau kesimpulan dari bacaan tentang as-sahabah itu ya. Mohon agar anak-anak bisa memperhatikan dengan baik ya, lihat video ini dan simaklah pada video ini. Baik, langsung aja ya. As-sahabah ya. Afdhalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bi annahum khairu jailin minal muslimin bal wa adahum bil janatin naim was-sahabatu humul mu'minuna alladina azu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wattaqau ma'ah hum jahadu fi da'watil islami wan nazaru risalatah. Kana Abu Bakrin ahadus sabiqinal awalina minas sahabah wa huwa awalu man sadaqah isra'ar rasuli wa mirajahu haitsu qala sadaqta ya Rasulullah falaqabahu nabiyyu as-sidqi. Amma Umar bin Al-Khattabi fa aslama ba'da an sami'a ayatil Qur'ani taladha uhduhu wa huwa amirul mu'minina sani ba'da Abi Bakri wa kana ahadihi indasaral islamu illa Misrah war Rum wastaharal Umar bin Al-Khattabi bisidatihi fi iqamatil hukmi wal adalah wa asharul sahabati fi khairiyati huwa Utsmanul ibn Affan kana tajiran ida amwalin kasiratin anfaqaha fi da'watil Islam wa fi ahdihi amara Utsmanu bi ta'winil Qur'ani faja'alahul mushafal awal. Amma Aliyun faqad aslama mundu sikhari wa huwa ibnu amin nabiyyi Abi Thalib wa kana Ali ibnul Abi Thalib sayan dakian wa sujaan. Baik, untuk terjemahannya ya, sahabat Rasul Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan kepada para sahabat bahwa mereka adalah sebagai generasi terbaik dari golongan orang-orang beriman. Tapi mereka menjanjikan suatu kebahagiaan di surga, dan para sahabat adalah orang-orang beriman yang pernah hidup bersama di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat bersungguh-sungguh dalam dakwah Islam dan menyebarkan pesannya. Abu Bakar adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dari para sahabat, dan dia adalah orang yang pertama kali mempercayai adanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, di mana dia berkata, "Kamu telah membenarkan wahai Rasulullah." Maka dia diberikan gelar As-Siddiq oleh Nabi SAW. Adapun Umar bin Khattab, ia masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudara perempuannya, dan dia adalah pemimpin orang-orang beriman yang kedua setelah Abu Bakar, dan perjanjiannya telah menyebarkan Islam ke Mesir dan Roma. Umar bin Khattab sangat terkenal karena ketegasannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dan sahabat yang terkenal dalam kegiatan amal adalah Utsman bin Affan. Dia adalah seorang pedagang dengan banyak harta yang dia infakkan dalam dakwah Islam. Pada masa pemerintahannya, sahabat Utsman memerintahkan penyusunan Al-Quran, dan ia menjadikan sebagai Al-Quran pertama. Adapun Ali, dia masuk Islam sejak masa kecil dan merupakan anak dari paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib adalah seorang pemuda yang pandai dan pemberani. Oke, itu ya untuk terjemahannya. Untuk kesimpulannya adalah di sini tentang apa itu? Tentang as-sahabah, yang mana tentang sahabat Rasul ya. Jadi telah kita ketahui ada 4 sahabat yang mana masuk Khulafaur Rasyidin ya. Salah satunya adalah Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini Nabi Muhammad itu adalah memberikan keutamaan kepada para sahabat keempat tadi. Mereka tersebut adalah generasi terbaik ya dari golongan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Dan sahabat ini dijanjikan oleh Rasulullah bahwa nanti suatu saat dia akan menempati suatu kebahagiaan di mana ditempatkan di surga. Nah, para sahabat di sini adalah orang yang beriman yang pernah hidup di masa Rasulullah ya, di masa Nabi Muhammad ya. Jadi ketika ada masalah, para sahabat bisa bertanya langsung kepada Rasulullah karena pernah hidup bersama. Nah, mereka para sahabat itu bersungguh-sungguh ya, dalam apa? Dalam dakwah menyebarkan agama Islam dan menyampaikan pesan apa yang sudah diterima, sudah dipelajari dari Rasulullah. Nah, sahabat yang pertama adalah sahabat Abu Bakar ya. Beliau adalah orang pertama kali yang masuk Islam dari para sahabat tersebut ya. Dan beliau ya, dia ya Abu Bakar, orang yang pertama kali mempercayai atau membenarkan adanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Jadi telah kita ketahui ya, bahwa Rasul itu melaksanakan atau Isra Mi'raj, bahwa kaum kafir tidak mempercayai, akan tetapi orang yang pertama kali percaya Isra Mi'rajnya Rasul itu adalah sahabat Abu Bakar ya. Sehingga sahabat Abu Bakar diberi gelar Rasulullah, yaitu As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Nah, terus sahabat yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab ya. Jadi beliau ya, Umar bin Khattab itu masuk Islam ya. Masuk Islam itu adalah ketika ya beliau itu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudaranya sendiri ya. Padahal pada waktu itu Abu Bakar itu Umar bin Khattab itu sangat tegas sekali. Jadi
pada waktu itu benci kepada Rasulullah ya, pernah sempat mau membunuh Rasulullah, akan tetapi ketika mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara perempuannya, beliau itu langsung luluh ya, jadi langsung hatinya itu langsung dingin, seakan-akan lantunan apa yang dibacakan oleh adiknya ya, oleh saudara perempuannya, ternyata yang dibaca oleh saudara perempuannya adalah ayat-ayat Al-Quran, sehingga sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, sehingga luluh hatinya. Terus sahabat Umar bin Khattab ya, itu seorang pemimpin kedua setelah Abu Bakar ya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu menyebarkan Islam ya, berdakwah sampai ke Mesir dan Roma. Sampai-sampai beliau itu sangat terkenal. Karena apa? Karena ketegasannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jadi sahabat Rasulullah itu paling tegas ya, itu adalah sahabat Umar bin Khattab ya, dalam menegakkan hukum ya, hukum Islam dan keadilan juga. Terus sahabat yang ketiga itu sahabat yang terkenal dalam kegiatan amal atau kebaikan ya, selalu berbuat baik ya, itu sahabat Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, yang banyak harta, yang mana harta beliau itu diinfakkan ya, disodakohkan. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam atau dalam dakwah Islam. Lah, pada masa pemerintahannya ya, sahabat Utsman itu memerintahkan, jadi menyusun sebuah Al-Quran ya, dalam bentuk mushaf ya. Jadi yang mana kan kita tahu sendiri bahwa dulu Al-Quran itu ada yang di tulisan di batu, di dedaunan atau di kulit hewan ya, sehingga sahabat Utsman ini berinisiatif untuk menyusun Al-Quran dalam bentuk mushaf ya, jadi dalam bentuk buku. Yang tujuannya apa? Karena takutnya ya seorang sahabat-sahabat yang lain ya, itu yang sudah hafal Al-Quran atau hafid itu banyak yang gugur ya, sehingga sahabat Utsman berinisiatif Al-Quran itu dimushafkan dalam bentuk buku. Nah, itu yang pertama kali. Dan sahabat yang keempat yaitu sahabat Ali ya. Jadi sahabat Ali itu beliau masuk ketika waktu kecil, waktu masih muda ya. Jadi sahabat paling kecil yang masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau itu adalah anaknya dari paman Rasulullah, paman Nabi, yaitu yang bernama Abu Thalib ya. Lah, sahabat Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang pandai dan pemberani. Beliau itu sahabat paling muda ya, terus paling pandai ya, sehingga luar biasa. Itu ya. Itu untuk materi pada hari ini. Untuk kesimpulannya tadi, setelah itu seperti biasa ya, untuk materi pada hari ini ya, untuk bacaan Al-Qiraah ya. Untuk selanjutnya adalah tugas bahasa Arab. Ini saya memberikan tugasnya ada dua bentuk. Tugas yang pertama adalah do alamat shot idakanat jumlah do sohihah, kha idakanat khodi'ah ya. Jadi berilah tanda shot jika benar dan tanda kha jika salah. Ada 5 soal ya, saya bacakan ya. Yang pertama, Afdolan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bi annahum khairu jailin minal muslimin. Silakan, itu sahih atau khata, bisa dilihat di teks bacaan tadi ya. Terus yang kedua adalah as-sahabatu humul mu'minuna alladzina asu fi ahdihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, bisa dilihat kalimatnya sahih atau khata ya, bisa dilihat bacaan tadi. Terus yang ketiga, karena Abu Bakri ahadu sabiqin al-awwalina minas sahabah ya. Silakan, bisa dilihat di bacaan tadi. Terus yang keempat, Umar bin Khattabi awalu man sodaku Isra wa Mi'rajah ya. Silakan, bisa dilihat itu sahih khata. Terus yang kelima,
Karena Ali bin Abi Thalibin masyhuron bisidati fi iqamati hukmi wal adalah. Silakan bisa dilihat saya atau untuk apa kalimat tersebut itu ya. Jadi itu untuk yang tugas pertama. Untuk tugas yang kedua ya, tugas kedua adalah ajibu anil as'ilatil aniyati ijabatu kamilah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini ada 5 sama dengan yang tadi, cuman kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan. Silakan bisa jawabannya bisa dilihat di bacaan tadi. Yang pertama saya bacakan, hal afdalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahabah ya. Jadi silakan bisa dilihat ya. Untuk jawabannya ada di bacaan tadi. Terus yang kedua, manis sahabah ya, silakan bisa dilihat. Yang ketiga, kaifa kana Umar bin Khattab ya. Terus yang keempat, man asharus sahabati fil khairiyah ya. Silakan bisa dilihat di bacaan. Terus yang kelima, mata waqa'a tadwinul Quran ya, silakan bisa dilihat. Itu ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya nanti silakan bisa tulis di kertas folio ya, tulis apa itu pertanyaan dan jawabannya kertas folio nanti ya kirimkan ke Pak Mursalin. Itu tugasnya. Oke, itu ya untuk materi pada hari ini dan tugasnya. Jangan lupa materinya dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jangan lupa tugasnya juga dikerjakan, karena tugas di sini adalah sebagai poin nilai. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas nanti dapat poin nilai tersendiri. Itu ya. Oke, ma'an aja ya. Saya akhiri ya. Semoga sukses ya. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.